Shalom kepada jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi kita pada saat pagi hari ini di ibadah online ini. Sebelum kita memulakan ibadah online kita pada saat pagi hari ini, mari saya ingin mengajak kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap peluang yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan setiap hari ya Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kami ingin mengucapkan syukur atas peluang ini karena kami dapat memuji dan menyembah Engkau pada saat pagi hari ini. Biarpun ia secara online, kami tetap ingin bersyukur ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah bertungkus lumus, yang telah berusaha untuk menyiapkan ibadah online ini ya Tuhan. Dan kami ingin terus menyerahkan mereka ke dalam tangan Engkau, baik daripada pembicara, baik daripada worship, baik daripada yang membuat recording. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami juga tidak lupa menyerahkan jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati pelayanan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan Yesus yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan saya percaya kita tetap dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Saudara, teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita juga mengikuti Yesus untuk memikul kuk yang Tuhan Yesus berikan. Karena Tuhan memberikan kepada kita kuk yang mudah, kuk yang ringan untuk kita jalani. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya, haleluya. Kami mau ikut Engkau Tuhan Yesus, dan kami tidak mau menoleh lagi ke belakang Tuhan. Kami tidak akan ingkar Tuhan. Kami mau ikut Engkau Tuhan Yesus, dan kami mau untuk menjadi berkat bagi dunia ini ya Tuhan. Let's go. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh
kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Tetap kita berdiam dan mempersiapkan hati kita pada hari ini, karena mahkota disediakan untuk setiap pribadi kita. Semua mahkota dunia ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu, sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak.
yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak dengan segenap hatimu. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak segala kemuliaan kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena melayakkan kami semua. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini saya ingin mengajak kita berdoa untuk dua perkara doa. Perkara doa yang pertama, kita ingin berdoa bagi negara Malaysia di mana telah menyambutkan Hari Malaysia pada 16 September. Kita ingin berdoa untuk mengucapkan berkat atas negara Malaysia. Kita ingin berdoa untuk memohon Tuhan terus berdaulat atas negara ini dan mengaruniakan keharmonian dengan penduduk yang berbilang kaum dan agama di negara ini. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi negara kami, negara Malaysia ya Tuhan, yang telah menyambut Hari Malaysia pada 16 September. Kami ingin berdoa menyerahkan negara ini ke dalam tangan Engkau ya Bapa, negara kami ke dalam tangan Engkau Bapa. Kami ingin berdoa mengucapkan berkat atas negara kami, negara Malaysia ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga ya Bapa, kami ingin berdoa memohon agar Engkau terus berdaulat atas negara ini Bapa, dan kami juga mohon ya Bapa agar keharmonian Engkau terus ada di dalam diri kami, biarpun kami berbilang kaum, berbilang agama ya Bapa, kami mohon keharmonian itu ada di dalam diri kami ya Bapa, biar kami hidup di dalam keharmonian-Mu ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perkara doa yang kedua, kita ingin berdoa bagi negeri Sarawak yang telah dilanda wabak COVID dan telah mencatat rekod tertinggi dalam beberapa waktu ini. Kita ingin berdoa bagi semua pekerja Barisan Hadapan dan penduduk Sarawak agar terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Mari kita mengangkatkan doa kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin berdoa bagi negeri Sarawak ya Tuhan yang telah dilanda wabak COVID, yang telah mencatat rekod tertinggi pada dalam beberapa waktu ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa bagi pasukan Barisan Hadapan ya Tuhan yang telah bertungkus lumus ya Bapa, yang melakukan pekerjaan mereka sehingga ada yang tidak sempat rehat, ada yang merasa kepenatan ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan emosi mereka ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami berdoa pada saatnya Tuhan, menyerahkan pribadi mereka ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, agar mereka terus diperbaharui ya Bapa, agar kesehatan mereka terus terjaga ya Bapa. Beri mereka kekuatan ya Bapa, beri mereka ketabahan ya Bapa untuk melakukan pekerjaan mereka ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi penduduk Sarawak ya Bapa, agar mereka terus mematuhi SOP yang telah disediakan
oleh kerajaan ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk setiap penduduk Sarawak ya Bapa yang telah dijangkiti COVID ini ya Bapa, di mana ahli keluarga mereka juga dijangkiti ya Bapa. Kami berdoa untuk pelindungan mereka juga ya Bapa dari wabak ini ya Bapa. Bapa, kiranya Tuhan bilur-bilur-Mu ya Bapa yang menyembuhkan mereka ya Tuhan dari wabak ini ya Bapa. Bapa, Engkau lingkupi negeri Sarawak ya Bapa, tutupi mereka ya Tuhan. Haleluya Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Bapa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kami daripada keluarga besar UMC Bahasa ingin mengalu-alukan kedatangan saudara dan saudari mengikuti ibadah online UMC Bahasa pada saat pagi hari ini. Jika Anda pertama kali mengikuti ibadah kami pada saat pagi hari ini, kami ingin menjemput Anda meletakkan emoji thumbs up dan mengisi borang yang ada di ruangan komen, dan pihak kami akan berhubung dengan Anda. Sekarang tiba masanya kita ingin memberi uang persembahan. Anda boleh memberi melalui transaksi online di account seperti yang tertera di screen Anda. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk uang persembahan kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Engkau, untuk kemurahan Engkau, untuk setiap rezeki yang Engkau berikan kepada kami setiap hari Bapa. Bapa, pada saat ini ya Bapa, kami ingin berdoa setiap apa yang kami beri ya Tuhan untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Kami berdoa memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap pribadi yang memberi pada saat ini ya Bapa. Kami juga ingin berdoa bagi mereka yang tidak sempat memberi, Engkau berkati mereka juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan uang persembahan ini ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesungguhnya Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati. Salam, salam sejahtera, salam kasih, salam bertemu kembali di dalam ibadah di UMC Bahasa untuk minggu ini. Kita masih berada di dalam siri khotbah akhir zaman, yaitu 7 surat kepada jemaat di Asia Kecil.
Nah, pada 2 minggu yang lalu kita sudah membahas, kita sudah belajar message ataupun surat cinta Yesus kepada jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, Pergamos, dan juga Tiatira. Dan pada hari ini saudara, saya akan berkongsi kepada kita tentang surat Yesus kepada 3 lagi gereja, yaitu di Sardis, Laodikia, dan Philadelphia. Dan mari kita saudara dan saudari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini karena kami dapat berkumpul bersama-sama. Walaupun kami tidak dapat bersama-sama secara fisikal, tapi melalui virtual ini Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang mengasihi kami. Bahkan surat yang Engkau sampaikan kepada gereja di Asia Kecil itu menjadi relevan untuk setiap pribadi kami, untuk gereja kami di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau ambil tempat di dalam pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya saudara dan saudari, big idea 7 surat Yesus kepada jemaat di Asia Kecil ini sebenarnya adalah untuk menyatakan betapa Tuhan sayang kepada mereka. Bahkan setiap gereja ini secara spesifik ada message yang disampaikan kepada mereka. Seperti seorang bapak yang sayang kepada anaknya. Apabila dia melihat ada perbuatan anaknya yang tidak baik, yang menyimpang, dia pasti akan menegur, menasihat ke mereka, dan mendorong mereka. Jadi begitulah sebenarnya, itu sebab saya namakan siri khotbah ini sebagai surat cinta Yesus kepada jemaat di Asia Kecil. Nah, hari ini saudara kita akan belajar tentang gereja yang kelima, yaitu Sardis. Sardis adalah lambang kepada satu era, yaitu era reformasi. Kita akan lihat di dalam teksnya, yaitu Wahyu 3, 1-6. Kepada malaikat jemaat di Sardis tulislah, inilah kata-kata daripada Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang. Aku tahu perbuatanmu, nama saja kamu hidup, tetapi sebenarnya mati. Bangunlah dan teguhkanlah apa yang masih ada padamu dan yang hampir mati, karena kudapati apa yang kamu lakukan belum lagi sempurna di mata Allahku. Ingatlah semula segala yang telah diajarkan kepadamu dan segala yang telah kamu dengar. Patuhilah segalanya dan bertaubatlah. Jika tidak, aku akan datang kepadamu sebagai pencuri. Kamu tidak mungkin tahu saatnya aku datang. Namun demikian, ada sebilangan daripada kamu di Sardis yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Mereka akan berjalan bersamaku dengan berpakaian putih, karena mereka layak mendapat kemuliaan sedemikian. Kepada yang menang akan dapat berpakaian putih seperti itu, dan aku tidak akan memadamkan nama mereka dari kitab hidup. Aku akan mengakui mereka sebagai milikku di hadirat Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa yang bertelinga hendaklah dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Sedikit sebanyak kita melihat latar belakang Sardis. Sardis ya adalah sebuah kota yang kaya dan terkenal. Sardis menjadi kota Kristen di abad yang ke-16, 17 dan sebahagian abad yang ke-18. Dan kita melihat bahwa Sardis mewakili era reformasi ya. Apabila ada kesadaran tentang betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan ya, di mana kita melihat satu peristiwa yang telah mengubah ya kekristenan itu pada masa reformasi, itu kebangkitan reformis seperti Martin Luther, Zwingli, John Calvin dan sebagainya ya, yang telah membangkitkan kesadaran betapa pentingnya di dalam mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang menjadi celaan, apa yang menjadi masalah kepada jemaat di Sardis pada waktu itu? Kita lihat di dalam ayat yang pertama sih, dikatakan bahwa nama saja kamu hidup tetapi sebenarnya mati. Wah, satu celaan, satu teguran yang begitu keras,
Yesus mencelah keadaan rohani yang mati. Sungguh pun luaran mereka kelihatan baik, walaupun nama mereka baik, ya. Dan inilah yang dikatakan religious spirit, yaitu roh keagamaan yang sedang melanda gereja pada masa itu, ya. Mereka memiliki bangunan gedung gereja yang cantik, yang luar biasa, yang megah, tetapi tidak ada rohani, tidak ada kehidupan di situ, saudara. Seperti dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima berkata, mereka menjalankan kewajiban agama tetapi menyangkal kuasanya. Jauhilah orang sedemikian. Inilah keadaan orang jemaat, orang percaya yang ada di Sardes pada waktu itu, saudara. Kelihatan di luar mereka oke, tapi di dalam mereka sepertinya mati. Nama saja kamu hidup, tetapi sebenarnya mati. Wow, itu satu celaan yang sangat keras. Dan ini juga, saudara dan saudari, adalah gambaran kepada kita hari ini. Mungkin di luar kita kelihatan spiritual, mungkin di luar kita kelihatan baik, tapi saudara, di dalam, jauh di dalam kita, ya, kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat, ya, Tuhan Yesus juga mengenal, dia tahu perbuatan jemaat di Sardes. Dalam ayat yang kedua dan ketiga, dia mendorong mereka. Dia katakan begini, bangunlah dan teguhkanlah apa yang masih ada padamu dan yang hampir mati, karena ku dapati apa yang kamu lakukan sebelum lagi sempurna di mataku. Ingatlah semula segala yang telah diajarkan kepadamu dan segala yang telah kamu dengar. Patuhilah segalanya dan bertobatlah. Di sini kita melihat, ya, teguran yang keras kepada jemaat Tuhan di Sardes. Mereka kelihatan baik di luar, tetapi rohani mereka mati, saudara. Maka dengan itu surat ini mengingatkan mereka. Bahkan ada 4 kata-kata dorongan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardes. Pertama, bangunkanlah dan teguhkanlah apa yang masih ada padamu, ya. Yang kedua dikatakan, ingatlah firman Tuhan, ingatlah apa yang telah diajar kepada kamu. Seperti kita, mungkin dari sekolah minggu, bahkan ibu bapak kita sudah mengajar kita firman Tuhan. Setelah kita menjadi dewasa, ya, setelah kita sudah sukses, ya, mungkin kita sudah hilang, kita sudah lupa pengajaran-pengajaran yang telah kita belajar. Bahkan pengajaran-pengajaran yang kita terima di gereja dan di dalam kehidupan kita, ya. Dan itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, ingatlah apa yang telah kita pelajari. Yang ketiga, dia katakan patuhilah. Ingat itu baik, saudara, tapi jangan berhenti hanya mengingati. Selagi kita belum melakukan itu, kebenaran itu tidak akan menjadi efek, tidak ada kesannya dalam kehidupan kita kalau kita tidak melakukannya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, ingatlah firman Tuhan dan patuhilah, lakukanlah. Dan yang keempat, dorongan bahkan ingatan kepada jemaat di Sardes adalah bertobatlah. Bertobatlah. Itulah hal yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat daripada permulaan, saudara, firman Tuhan, message yang ingin disampaikan kepada jemaat di ke-7 gereja ini adalah sangat konsisten. Karena Tuhan sangat concern. Dia sangat concern dengan hal pertobatan, saudara. Karena itulah jalan keluar bagi banyak masalah dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, kita lihat dalam ayat seterusnya, dalam ayat yang ketiga, Wahyu pasal yang ketiga. Jika tidak, aku akan datang kepadamu sebagai pencuri. Kamu tidak mungkin tahu saatnya aku datang. Wow, ini adalah satu amaran kepada jemaat di Sardes. Mereka sudah diingatkan untuk bangun, untuk pelihara, untuk ingat dan patuhi firman Tuhan, bahkan untuk bertobat, saudara. Bahkan sekarang ini Tuhan mengingatkan mereka, memberikan satu amaran yang keras. Jika tidak, katanya, aku akan datang kepadamu. Ini berbicara tentang 2 perkara, saudara. Kedatangan Yesus di sini merujuk kepada kedatangannya secara personal di dalam hidupmu. Ini juga berbicara tentang kedatangannya secara global, di mana kedatangannya tidak dapat dijangka
Dia datang secara tiba-tiba dan tidak diketahui oleh sesiapapun. Maka dengan itu saudara, apa yang kita harus lakukan? Kita harus berjaga-jaga, kita harus pelihara, kita harus bertobat, kita harus patuhi dan taat kepada firman Tuhan. Kalau Anda sudah jatuh saudara, kalau Anda sudah lalai, bangkit kembali. Ya, bangkit kembali. Return to God. Kembalilah kepada Tuhan. Dan kita juga lihat saudara dalam ayat yang seterusnya, ayat yang keempat dan kelima, kita lihat bahwa di sini ada puji-pujian, bahkan ada ganjaran kepada jemaat di Sardis yang bertobat dan yang setia. Kita lihat ayatnya. Namun demikian ada sebilangan daripadamu di Sardis yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Mereka akan berjalan bersamaku dengan berpakaian putih, karena mereka layak mendapat kemuliaan sedemikian. Kepada yang menang akan dapat berpakaian putih seperti itu, dan aku tidak akan memadamkan nama mereka dari kitab hidup. Aku akan mengakui mereka sebagai milikku di hadirat Bapakku dan di hadirat para malaikatnya. Wow, di sini kita melihat saudara, ada ganjaran kepada mereka yang bertaubat dan setia. Pertama saudara, kita lihat dari ayat ini bahwa mereka yang tidak mencemarkan pakaian mereka, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka akan berjalan di dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Wow, ini luar biasa. Berjalan dengan Allah, dengan berpakaian putih saudara. Wow, ini luar biasa. Karena tujuan kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah intimacy dengan Tuhan, adalah fellowship dengan Tuhan, adalah persekutuan dengan Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang Kristen saudara bukan hanya kita melakukan kebaikan, tetapi tujuan akhir kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah mengalami persekutuan yang indah, mengalami persekutuan yang intim, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah tujuannya, dan inilah ganjaran kepada orang yang setia. Ya, dikatakan berjalan dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Wow, ini luar biasa saudara. Ya, bayangkan Anda berjalan bersama dengan Tuhan di satu taman yang indah, berpegang tangan. Anda sedang berbual-bual, Anda sedang bercerita, Anda sedang mendengar suara Tuhan, Anda sedang mengalami kasih, mengalami sentuhan, belayan kasih sayang Tuhan. Wow, itu satu luar biasa. Ya, satu pengalaman yang luar biasa. Yang kedua, ganjaran kepada mereka yang setia dan bertobat adalah kepada mereka yang menang, mereka akan mendapat pakaian putih, bahkan nama tertulis dalam kitab hidup dan diakui sebagai milik Allah. Wow, ini luar biasa. Berarti saudara, tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalihkan kita ataupun mengambil kita dari tangan kasih Tuhan. Kalau kita sudah bertobat dan kita terus setia, firman Tuhan berkata, nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Wow, luar biasa sekali saudara. Apabila nama kita tertulis, tidak ada satu kuasa pun yang dapat memadamkan nama kita daripada kehidupan, buku kehidupan, karena kita sudah menjadi miliknya Allah. Haleluya, ini luar biasa. Haleluya saudara dan saudari, kita beralih kepada gereja yang seterusnya, gereja yang ke-6, yaitu gereja Philadelphia. Philadelphia adalah satu lambang era kebangunan rohani. Wow, ini luar biasa. Kita akan melihat teksnya dulu ya. Teksnya dalam Wahyu 3, 7 sampai yang ke-13. Kepada malaikat jemaat di Philadelphia, tulislah, inilah kata-kata daripada Dia yang suci dan sejati dan yang memegang kunci milik Daud. Apabila Dia membuka pintu, tiada siapa yang dapat menutupnya. Dan apabila Dia menutupnya, tiada siapa yang dapat membukanya. Aku tahu perbuatanmu. Lihatlah, aku telah membukakan sebuah pintu untukmu, dan tiada siapa yang dapat menutupnya. Aku tahu bahwa kamu tidaklah begitu kuat, tetapi kamu taat kepada firmanku dan tidak sekali-kali menyangkal namaku. Aku akan membuat mereka daripada jemaat iblis, para pendusta yang bukan Yahudi tetapi mengaku diri orang Yahudi, datang kepadamu dan sujud pada kakimu. Sememangnya mereka akan tahu bahwa aku mengasihimu, oleh sebab kamu taat akan perintahku, supaya tabah menanggung kesengsaraan.
Aku akan menyelamatkanmu daripada masa pancaroba yang akan menimpa seluruh dunia sebagai dugaan kepada umat manusia. Aku akan segera datang. Aku akan datang segera. Peliharalah apa yang ada padamu dengan sempurna, supaya mahkotamu tidak diragut orang. Aku akan menjadikan dia yang menang seperti tiang di bait suci Allahku, dan dia akan tetap tinggal di situ. Aku akan menulis pada dirinya nama Allah dan kota Allah, yaitu Yerusalem baru yang akan diturunkan Allah dari surga, juga namaku yang baru. Jika kamu bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Nah, kita melihat sedikit sebanyak tentang latar belakang gereja ataupun jemaat di Philadelphia. Ya, Philadelphia mewakili zaman pertengahan abad ke-18 yang sedang memasuki abad ke-19. Ya, pada masa ini perluasan Injil merebak ke seluruh dunia, dan juga pada waktu ini bangkitlah revivalis seperti John Wesley, George Whitefield, dan banyak lagi. Ya. Dan bahkan pada waktu ini jemaat Tuhan, minat mereka terhadap kitab Daniel dan kitab Wahyu semakin bersemangat, semakin menyemarak. Ya. Dan bahkan pengajian tentang Alkitab, pengejaran mereka tentang Alkitab, mereka mencari kebenaran itu telah membuka satu keadaan, yaitu kebangunan rohani mulai terjadi. Ya, maka di dalam surat ini juga disebut, ya, dia yang memegang kunci milik Daud. Ini berbicara tentang keadaan lokasi di Philadelphia ini, karena terletak di sebuah bukit, tempat yang lokasinya berada di pintu masuk, dan ia merupakan pintu masuk kepada provinsi ataupun daerah-daerah yang lain. Ya, nah itu sedikit sebanyak latar belakang. Nah, kita melihat pula apakah pujian dan dorongan kepada jemaat di Philadelphia. Kita lihat dalam ayat yang ke-8 dan 9 berkata, aku tahu perbuatanmu, lihatlah aku telah membukakan sebuah pintu untukmu, dan tiada siapa yang dapat menutupnya. Aku tahu bahwa kamu tidaklah begitu kuat, tetapi kamu taat kepada firmanku dan tidak sekali-kali menyangkal namaku. Wow, ini luar biasa. Ya, jemaat Tuhan pada waktu itu mereka taat kepada firman Tuhan, dan Tuhan berjanji tidak akan menyangkal nama mereka. Wow. Nah, firman Tuhan sungguh jelas, saudara. Jika kita tidak menyangkal nama Tuhan Yesus di bumi ini, Yesus tidak akan menyangkal nama kita di surga. Haleluya, saudara. Dalam ayat yang ke-9 berkata, aku akan membuat mereka daripada jemaat iblis, para pendusta yang bukan Yahudi tapi mengaku diri orang Yahudi, datang kepadamu dan sujud pada kakimu. Sememangnya mereka akan tahu bahwa aku mengasihimu. Ini berbicara tentang kuasa dan otoriti. Bila kita tetap di dalam Tuhan, kita setia, ya, kita tahu posisi kita, kita tahu identiti kita dalam Tuhan Yesus, ya, kita akan memiliki kuasa, kita akan memiliki otoriti. Bahkan orang, bahkan musuh kita akan tunduk, ya, pada kita. Haleluya, saudara. Ini adalah dorongan dan pujian kepada jemaat di Philadelphia. Kita melihat, saudara, Tuhan memberikan ganjaran kepada mereka. Tuhan menjanjikan ganjaran yang indah kepada mereka yang setia, saudara. Dalam ayat yang ke-10 dan ke-12 Wahyu 3 berkata, oleh sebab kamu taat akan perintahku, supaya tabah menanggung kesengsaraan, aku akan menyelamatkanmu daripada masa pancaroba yang akan menimpa seluruh dunia sebagai dugaan kepada umat manusia. Wow, ini luar biasa, saudara. Janji Tuhan, ganjaran Tuhan kepada orang yang setia, orang yang taat kepada firman Tuhan. Dia berkata, aku akan menyelamatkanmu daripada masa pancaroba, daripada great tribulation, daripada kesengsaraan besar yang menimpa seluruh dunia. Tuhan berjanji akan menyelamatkan mereka yang setia. Haleluya. Ayat yang ke-12 berkata, aku akan menjadikan dia yang menang sebagai tiang di bait suci Allahku, dan dia akan tetap tinggal di situ. Aku akan menulis pada dirinya nama Allah dan kota Allah, yaitu Yerusalem baru yang akan diturunkan Allah dari surga, juga namaku yang baru. Wow, ini luar biasa, satu hal yang indah. Kita akan menjadi
tiang di bait suci Allah. Bayangkan saudara, tiang untuk sebuah bangunan itu sangat penting. Tanpa tiang saudara, bangunan itu tidak akan dapat berdiri kokoh. Ya, itu janji firman Tuhan. Betapa pentingnya kita akan menjadi orang yang penting di dalam kerajaan surga. Kita akan menjadi tiang di dalam bait suci Allah. Rahasianya adalah apabila kita tetap setia. Walau apapun yang kita hadapi, kita tetap setia. Ya, ini janji firman Tuhan. Dia katakan, aku akan menulis pada dirinya nama Allah dan kota Allah. Wow. Ya, kemuliaan Allah akan menguasai hidup kita. Ya, nama Allah, we carry the name of God. Haleluya, saudara. Ya, kita berada di dalam kota Allah, itu Yerusalem baru, memerintah bersama dengan Allah, memerintah bersama dengan Kristus. Wow, ini satu ganjaran yang luar biasa kepada orang yang setia. Tetapi saudara, ada amaran kepada jemaat di Philadelphia. Dalam ayat yang ke-11 dia berkata, aku akan datang segera. Peliharalah apa yang ada padamu dengan sempurna, supaya mahkotamu tidak diragut orang. Tadi dia berbicara tentang mahkota. Dia berbicara tentang ganjaran yang dia berikan kepada kita. Ya saudara, kalau kita tidak setia, kalau kita tidak setia kepada firman Tuhan, kepada kebenaran saudara, ini amaran kepada orang yang tidak setia. Dia katakan, aku akan datang segera. Dalam kadar segera dia datang. Ya, maka dengan itu saudara yang dikasih Tuhan, message yang sederhana untuk kita hari ini ialah peliharalah apa yang ada padamu dengan sempurna. Seperti firman Tuhan berkata, peliharalah ataupun kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, amin. Yesus sudah disalibkan, kita sudah percaya kepada Dia, kita hidup dalam Kristus. Itu tidak cukup saudara, kita perlu kerjaan, kita perlu lipat gandakan, kita perlu pelihara Dia, kita perlu jaga Dia, ya, supaya iman percaya kita itu terus bertumbuh. Karena apa saudara? Karena tanpa penjagaan, tanpa pemeliharaan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia sedang mencari kesempatan untuk menghancurkan. Dia ingin memesongkan pikiran kita, ingin memesongkan iman kita. Banyak perkara yang dia ingin lakukan untuk mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan, kepada kebenaran. Itu sebabnya proses pemeliharaan iman itu sangat penting. Di akhir-akhir zaman ini saudara, kita perlu memelihara iman kita kepada Yesus. Amin. Haleluya saudara. Saya tidak perlu beritahu kita bagaimana kita harus memelihara iman kita. Ya, saya sangat percaya kita sudah menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Kita tahu bagaimana kita harus memelihara iman kita. Haleluya saudara. Yang terakhir, gereja yang terakhir adalah gereja Laodikia. Ya, gereja Laodikia. Ya, Laodikia adalah melambangkan ataupun mewakili era modern. Kita sedang masuk di dalam era modern, ya. Nah, kita akan melihat saudara ayatnya di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Ayat ini lebih panjang, ya. Tidak apa, kita akan baca bersama-sama. Kepada malaikat jemaat di Laodikia ditulislah. Tulislah, inilah perkabaran daripada Dia yang disebut Amen, saksi yang setia dan benar, permulaan segala penciptaan. Aku tahu perbuatanmu, aku tahu bahwa kamu ini sejuk, tidak, panas pun tidak. Betapa baiknya jika kamu mengambil satu daripada dua sikap itu. Tetapi oleh sebab kamu suam-suam saja, aku akan meludahkan kamu. Kamu berkata, aku kaya dan cukup segala-galanya, tiada kekurangan apa-apa. Tetapi kamu tidak tahu bahwa kamu sebenarnya dalam keadaan yang serba kekurangan dan amat malang, miskin, telanjang, serta buta. Dengan demikian ku nasihati kamu, belilah emas daripadaku, emas tulin, supaya kamu kaya. Belilah pakaian putih untuk menutup tubuhmu yang telanjang dari mengaibkan. Belilah obat untuk matamu supaya dapat melihat. Aku menegur dan menghukum orang yang kukasihi. Oleh itu amalkanlah sikap bersungguh-sungguh dan bertaubatlah. Dengarlah, aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke rumahnya,
Aku akan makan bersamanya dan dia bersamaku. Aku akan membenarkan mereka yang menang duduk di atas tahtaku, seperti aku yang telah menang kini duduk di sisi Bapakku di atas tahtanya. Jika kamu bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Wow. Kita sudah sampai kepada gereja yang ketujuh, saudara. Itu gereja Laodikia. Ya, Laodikia adalah mewakili pertengahan abad ke-19. Ya, sampai hari ini, ya, dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, kota ini, kota Laodikia adalah kota yang terkaya jika berbanding dengan kota-kota yang sebelumnya, yaitu masa pemerintahan Rom. Dan kota Laodikia ini terkenal dengan sistem keuangannya yang baik, sistem perbankan yang banyak, yang bagus sekali, industri tekstil dan perubatan, dan mereka sangat terkenal dengan spesialis eye specialist, ya, pakar mata, ya. Laodikia juga mewakili ataupun gambaran gereja pada hari ini, di zaman modern ini, era modern ini. Gereja gedung yang besar, ya, angkuh sombong tapi tidak sadar, malang, miskin, telanjang dan buta. Itu dalam ayat yang ke-17. Keadaan ini lebih parah daripada keadaan gereja-gereja sebelumnya, karena mereka, saudara, digelar lukewarm ataupun suam-suam. Panas tidak, sejuk tidak. Wow, kita akan melihat, saudara, apa yang dimaksudkan ini. Ya, ini adalah satu gambaran keadaan rohani jemaat di Laodikia. Dikatakan, aku tahu perbuatanmu, aku tahu bahwa kamu ini sejuk tidak, panas pun tidak. Betapa baiknya jika kamu mengambil satu daripada dua sikap ini. Tetapi oleh sebab kamu suam-suam saja, aku akan meludahkan kamu. Nah, ini berbicara tentang keputusan, saudara. Ya, apabila seorang itu membuat keputusan untuk suam-suam, karena kita diberi pilihan, panas ataupun sejuk. Ya. Tetapi apabila kita memilih untuk suam-suam, saudara, karena dalam kerajaan Allah tidak ada tempat untuk orang yang suam-suam. Iman yang separuh-paruh ataupun setengah-setengah, ya. Karena mungkin Tuhan bingung kalau orang itu suam-suam, dia tidak tahu membuat apa. Itu pikiran saya lah, ya. Itu imajinasi saya. Tetapi kalau orang itu sejuk, Tuhan tahu apa yang harus dia buat kepada orang yang sejuk. Tapi apabila orang itu panas, Tuhan tahu apa yang harus dilakukan kepada orang yang panas. Tapi apabila dia berada dalam suam-suam, suam-suam ini adalah gambar orang yang setengah-setengah. Di sini tidak, di sana tidak. Orang Kristen juga Kristen, ya. Orang buat itu dia pun ikut, ya. Hari Minggu dia pergi gereja juga. Tapi hari lain dia pergi kepada tempat yang lain. Percaya kepada ilah-ilah lain ataupun bomo-bomo, dia pun pergi juga. Inilah gambaran orang yang suam-suam. Percaya tidak? Dikatakan percaya juga. Nah, saudara, inilah yang bahayanya. Inilah roh yang menyerang kepada gereja pada masa modern ini, saudara. Ya. Keadaan rohani, apakah keadaan rohani mereka yang sebenarnya? Dalam ayat yang ke-17 yang terus dia berkata, kamu berkata aku kaya dan cukup segala-galanya, tiada kekurangan apa-apa. Tetapi kamu tidak tahu bahwa kamu sebenarnya dalam keadaan yang serba kekurangan dan amat malang, miskin, telanjang, dan buta. Wow. Di sini surat Tuhan Yesus ini begitu jelas. Dia menjelaskan keadaan jemaat iman umat Tuhan di Laodikia. Dan ini juga adalah gambaran kepada iman banyak orang Kristen hari ini, saudara. Mungkin mereka menganggap mereka kaya, mereka cukup, mereka diberkati, mereka tidak kekurangan apa-apa. Tetapinya firman Tuhan berkata kepada mereka, lihat keadaanmu yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke-26 berkata, apalah gunanya jika seseorang memperolehi seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti untuk hidup itu? Tidak ada yang dapat mengganti kehidupan. Ya, tidak ada gunanya, saudara, kita memiliki segala yang ada di dunia ini, tapi kehilangan hidupmu, kehilangan sukacita. Apa yang dimaksudkan hidup ini, saudara, secara sederhana?
sukacita, kebermaknaan, purposeful life. Ya, kenikmatan, happiness, kegembiraan, sukacita, damai sejahtera, saudara. Itulah yang membuat hidup ini berarti dan bermakna. Bukan segala yang kita miliki. Ya, Anda boleh memiliki segala-galanya, Anda boleh memiliki banyak perkara, tetapi Anda tidak semestinya itu menjanjikan sukacita, kebahagiaan yang sejati, sukacita, ya, di dalam kehidupan kita. Dan inilah nasihat Yesus kepada jemaat di Laodikia. Dalam ayat yang ke-18 dia berkata, dengan demikian ku nasihati kamu, belilah emas daripadaku, emas tulin, supaya kamu kaya. Belilah pakaian putih untuk menutup tubuhmu yang telanjang lagi mengaibkan. Belilah ubat untuk matamu supaya dapat melihat. Ada 3 perkara di sini, saudara. Ya, 3 keadaan bagi orang yang miskin. Dia berbicara di sini bukan miskin secara harta benda, ya, tapi dia berbicara tentang miskin secara rohani, saudara. Dia berkata kepada orang yang miskin secara rohani, dia katakan, belilah emas tulin. Emas tulin itu berbicara tentang apa, saudara? Tentang kebenaran. Ya, tentang kebenaran itu tidak ada yang dapat menafikan kebenaran, saudara. Kebenaran itu tetap kebenaran. Suatu hari nanti kebenaran itu akan berdiri teguh. Emas, saudara, kalau untuk menguji sama ada masih tulin ataupun tidak, dia harus melalui api. Ya, walaupun dia melalui api, saudara, emas itu tidak akan hancur. Ya, emas itu akan nampak ketulinannya. Dan ketulinan itu, saudara, adalah daripada Tuhan sendiri. Ya. Dan emas itu hanya dapat dibeli. Ini adalah satu gambaran, ya. Emas itu kan adalah satu benda yang sangat berharga, kan? Dan ini emas tulin. Berarti, saudara, di dunia ini banyak emas tiruan. Hati-hati. Ya, kita tahu semua itu, kan? Ya, emas tiruan banyak yang membuatkan kita kaya. Bukan saja kaya secara fisik, tetapi kaya secara rohani, saudara, memiliki emas yang itu daripada Tuhan sendiri. Yang kedua, keadaan yang telanjang. Ya, dia katakan, belilah pakaian putih. Dia sangat spesifik di sini, saudara. Dia katakan, belilah pakaian putih. Pakaian putih itu berbicara tentang apa, saudara? Tentang kekudusan, tentang kemuliaan. Karena hanya kemuliaan Tuhan saja yang dapat menutupkan segala keaiban dan malunya manusia. Kita tidak dapat menutup malu kita, saudara. Kalau kita dalam dosa, dalam keadaan yang berdosa ataupun dalam keadaan yang memalukan, kita lari pergi manapun, itu tetap mengejar kita. Tapi hanya darah Tuhan Yesus saja yang dapat menutup kita. Dan dia akan clothe kita, dia akan menutup kita dengan pakaian putih. Karena darah Tuhan Yesus saja yang dapat memurnikan kita, menguduskan kita. Bahkan dapat menutupkan segala keaiban dan segala ketelanjangan kita. Haleluya, saudara. Yang ketiga, yaitu keadaan rohani yang buta. Keadaan rohani yang buta, saudara. Itu sebabnya di Laodikia mereka terkenal dengan perubatan. Bahkan dikatakan mereka adalah eye specialist. Ya, mereka begitu bangga dengan perubatan mereka, ya, dengan eye specialist mereka. Tetapi mereka tidak sadar mereka sebenarnya buta. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada mereka dalam ayat ini, dikatakan, belilah ubat untuk matamu, ya, supaya dapat melihat. Dan ini adalah satu kesadaran kepada jemaat di Laodikia. Walaupun mereka berada dalam keadaan modern, mereka memiliki segala-galanya, mereka maju, mereka kaya, kelihatan kaya, tetapi secara rohani mereka, saudara, mereka miskin, mereka telanjang, dan mereka buta. Maka apa yang terjadi, saudara, dalam ayat yang seterusnya? Yesus menjemput mereka untuk datang kepada dia. Katakan, ayat yang ke-19, aku menegur dan menghukum orang yang kukasihi. Itu sebabnya, saudara, ini adalah surat cinta kepada jemaat di 7 gereja ini. Dia mengasihi mereka, itu sebab dia menegur mereka. Itu sebab dia ingin memperingatkan mereka. Oleh itu, amalkanlah sikap sungguh-sungguh dan bertobatlah. Dalam ayat yang ke-20 berkata, dengarlah, aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke rumahnya. Aku akan
bersamanya dan dia bersamaku. Wow, itu adalah satu jemputan Allah kepada kita, saudara. Sejauh manapun kita sudah jatuh, sejauh mana kita sudah gagal, sejauh mana kita sudah meninggalkan iman kita, sejauh mana kita sudah rohani kita miskin, kita sudah buta rohani, kita sudah mungkin tidak berminat di dalam hal-hal rohani, saudara. Hari ini dengar baik-baik. Yesus sedang berdiri di depan pintu hati kita. Dia sedang mengetuk. Mungkin dia sedang mengetuk hatimu saat ini, saudara. Jika Yesus mengetuk hatimu, saudara, jangan buang masa. Cepat-cepat buka hatimu. Invite dia. Welcome dia di dalam hatimu. Karena apa yang Yesus ingin lakukan? Dia ingin masuk dalam rumahmu. Dia ingin renovate rumahmu, saudara. Dia ingin renovate hatimu. Hatimu yang hancur, hatimu yang rosak, hatimu yang penuh dengan dendam, marah, kecewa. Yesus ingin datang untuk mengubah semua itu. Dia ingin renovate hati kita. Dia ingin memulihkan segala sesuatu. Dan dia ingin, apa dia dikatakan? Dia ingin fellowship, dia ingin bersekutu, dia ingin makan bersama-sama dengan kita. Haleluya, saudara. Itu jemputan Allah kita kepada setiap pribadi kita hari ini. Yang seterusnya, ayat yang ke-21. Aku akan membenarkan mereka yang menang duduk di atas takhtaku, seperti aku telah menang duduk di sisi Bapakku di atas takhta. Wow, ini luar biasa, saudara. Tuhan mau share His glory to us. Duduk di atas takhta Allah itu luar biasa, saudara. Itu berbicara tentang apa? Spiritual authority. Kita memiliki authority yang daripada Tuhan. Dia katakan segala authority dan kuasa yang diberikan kepadaku akan kuberikan kepadamu. Itu sebab dia berbicara tentang kunci Daud. Haleluya, saudara dan saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulannya dan aplikasi daripada ketiga jemaat ini ataupun gereja ini, kita lihat kepada Sardis tadi. Yesus mencelah keadaan rohani yang mati. Yesus tidak tahan dengan orang yang memiliki rohani yang mati. Karena Yesus tidak boleh berkoneksi dengan orang seperti itu. Walaupun dikatakan luaran mereka kelihatan rohani ataupun kelihatan baik. Nama saja kamu baik, nama saja kamu hidup, tetapi sebenarnya mati. Keadaan rohani mereka seperti nyawa-nyawa ikan. Mereka melakukan tradisi keagamaan. Mereka sibuk melakukan tradisi keagamaan. Itu sebabnya Yesus menyuruh mereka untuk melakukan 4 perkara. Pertama tadi, bangunlah dan teguhkanlah iman yang masih ada padamu. Berarti masih ada peluang, saudara. Iman itu tidak totally hilang. Iman itu masih ada. Itu sebab dia katakan bangunlah, bangunlah. Teguhkanlah. Teguhkanlah yang iman yang masih ada itu. Yang kedua dia katakan ingatlah, ingatlah. Segala yang telah diajar. Baik itu diajar oleh guru sekolah minggumu, oleh ibu bapakmu, oleh keluargamu, oleh pastamu, pemimpinmu, ketua CJ-mu dan sebagainya. Dia katakan patuhilah, lakukanlah segala firman itu. Kebenaran itu tidak pernah menjadi bahagian milikmu apabila ia tidak dilakukan dan dipatuhi. Dan yang terakhir dikatakan bertobatlah. Ya, bertobatlah. Bertobatlah, berhentilah melakukan kesalahan itu. Berhentilah melakukan yang tidak baik itu. Berpalinglah kepada Tuhan. Jangan melakukan dosa itu lagi. It's okay, kamu sudah bergumul, kamu sudah melakukan dosa itu untuk beberapa tahun. Berhentilah. Itu bertobat namanya. Dan mulai menyerahkan hidup kepada Tuhan. Itu message yang diberikan kepada gereja di Sardis. Yang kedua, kepada gereja di Philadelphia. Mereka mendapat dorongan dan pujian karena ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Sungguh baik. Walau bagaimanapun, banyak di antara mereka yang diusir daripada sauma ataupun sinagog. Sehingga seolah-olah pintu sudah tertutup bagi mereka. Itu pintu ataupun peluang pekerjaan, peluang pelayanan, peluang perniagaan sudah tertutup bagi mereka. Maka di sini surat Yesus datang kepada mereka dan Yesus berkata, Dia yang memiliki kunci Daud akan membuka pintu kepada mereka. Dia katakan apa yang dibuka oleh Tuhan
Tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dengar baik-baik saudara. Yesus pernah berkata di dalam Matius 16 ayat yang ke-19, Aku akan memberikan kunci kerajaan surga kepadamu. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan diikat di surga. Apa yang kamu uraikan dunia akan diuraikan juga di surga. Ini berbicara tentang authority, spiritual authority. Dan spiritual authority itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, kepada setiap pribadi yang percaya dan yang setia. Karena kita memiliki authority. Apa yang kita perlukan di dunia ini, saudara, adalah authority, spiritual authority. Karena disitulah terkandungnya rahasia kerajaan surga. Haleluya. Rahasia kejayaan, rahasia kemenangan, rahasia di kesuksesan. Apapun situasi kita, saudara, ya, ingat, Yesuslah yang memiliki kunci kerajaan surga, dan Dia ingin memberikan kunci itu kepada kita. Haleluya. Yang terakhir, sebagai kesimpulan dan aplikasi untuk gereja atau jemaat di Laodikia. Oleh karena perkembangan modern, saudara, mereka begitu modern, ya, dari segi keuangan, perbankan, dan industri, ya. Mereka dan umat Tuhan di sana mulai menganggap remeh akan iman kekristenan mereka. Kekristenan mulai dipandang sebagai private matter ataupun hal pribadi. It's none of your business. Dan kita selalu mendengar kalimat ini hari ini. Religion is your private matter. Saya tidak setuju itu, saudara. Ya. Walaupun memang ada kebenarannya bahwa agama itu, tetapi saudara, kekristenan bukanlah agama. It is not a private matter. Kekristenan life is about Jesus. Life is all about relationship with God. Bagaimana kita katakan bahwa itu adalah private matter? Hubungan saya dengan Tuhan itu affect keluarga saya. Hubungan saya dengan Tuhan itu affect community saya. Bagaimana dia private matter, kan? Nah, itu sebabnya, saudara, mereka dipanggil lukewarm Christian. Christian suam-suam, panas tidak, sejuk tidak. Apa yang lebih menyedihkan, saudara, mereka menganggap diri mereka kaya, maju, dan tidak kekurangan apa-apa. Tetapi sebenarnya mereka tidak sadar bahwa mereka miskin, telanjang, dan buta secara rohani khususnya. Karena saudara dengar baik-baik, realiti kehidupan ini adalah bukan saja apa yang kita mengerti, apa yang kita dapat lihat di sekeliling kita. Not just the physical world that we can see, tetapi yang tidak kelihatan itu sangat penting. The spiritual world, the spiritual realm. Karena apa yang segala sesuatu yang terjadi di spiritual world, realm, ya, di alam rohani itu, saudara, itulah yang menentukan apa yang sedang terjadi di alam nyata. Contohnya, saudara, dosa unforgiveness ataupun dosa yang tidak mau mengampuni akan memberi kesan kepada kesehatannya. Orang yang tidak mengampuni akan menjadi stres, akan menjadi depres, dan dia akan mulai mengalami penyakit fisikal seperti ulcers dan banyak penyakit-penyakit lain yang berpunca daripada tidak mau mengampuni. Saudara dan saudari yang saya kasih, kita sudah sampai di akhir penghujung message khotbah nubuatan di akhir zaman ini. Banyak perkara yang kita sudah belajar hari ini. Satu hal yang kita perlu lakukan adalah, saudara, adalah kita perlu melakukan, mendengar, dan mengerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami sudah belajar ke-7 surat cinta yang disampaikan oleh Tuhan sendiri melalui penglihatan kepada Yohanes, kepada 7 gereja di Asia Kecil. Dan setiap gereja ini mempunyai message yang sangat spesifik, tetapi mempunyai message yang sama, yaitu untuk memanggil umat untuk bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau mengenal setiap pribadi kami. Tidak ada yang tersembunyi. Oleh itu Tuhan kami, Engkau telah mengingatkan kami
Karena Engkau sudah berulang kali berkata kepada mereka yang menang, Engkau mau supaya kami menjadi umat yang menang, umat yang overcoming, yang tidak mudah dikalahkan. Karena itulah janji firman-Mu bahwa kami adalah umat pemenang. Karena di dalam Kristus kami dapat melakukan segala sesuatu yang besar. Dan juga Engkau mengingatkan kami bahwa kami perlukan Roh Kudus untuk kami terus setia, untuk terus mengerjakan kebenaran itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak dapat mengingatkan semuanya, tetapi Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami pencerahan, Engkau yang memberikan kami pengertian, supaya setiap bagian firman Tuhan yang kami dengar akan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu. Ini doa kami, ini pengucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang saya kasih, mungkin saya ingin memberi kesempatan ini kepada Anda yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ataupun Anda belum pernah mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Hari ini mungkin merupakan peluang keemasan untuk Anda untuk menerima Dia. Anda katakan, yes Lord, saya mau menerima Dia. Jika ini merupakan kerinduan hatimu, saudara, dengan sederhana, dengan simpel saja, engkau boleh tekan emoji angkat tangan dan ikut saya berdoa. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau telah mati untuk menebus dosa saya. Dan hari ini saya mengambil keputusan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara personal, secara pribadi. Terimalah hidup saya, ampuni saya berdosa, dan saya mau menyerahkan hidup saya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Haleluya. Tanya, jika Anda sudah mendoakan doa ini, saya sangat percaya hidup Anda tidak akan pernah berubah, tidak akan sama lagi. Hidup Anda pasti akan berubah. Haleluya. Kita sudah sampai di ujung ibadah kita hari ini. Saya mengajak kita sekali lagi untuk angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima doa berkat. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu terus-menerus dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Sekian saja ibadah kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe and stay blessed, and see you next week. Besar kasih-Mu, terlalu indah karya-Mu, darah-Mu sucikanku, Kau berikan hidup yang baru. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu indah karya-Mu, anugerah-Mu yang mulia, melayakkan hidupku. Yesus, Kau layak ditinggikan.
dan pujian. Yesus, darahmu menebusku, Kau yang layak untuk terima segala hormat dan pujian. Ku puji Engkau Tuhan, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu indah karya-Mu, anugerah-Mu yang mulia, melayakkan hidupku. Yesus, Kau layak ditinggikan, Kau yang layak untuk terima segala hormat dan pujian. Oh, Yesus, darah-Mu menebusku, Kau yang layak untuk terima segala hormat dan pujian. Ku puji Engkau Tuhan, haleluya. Bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, hanya karena kasih-Mu. Sebab itu ku bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, hanya karena kasih-Mu. Sebab itu ku bersyukur